akhirnya telah terkuak juga siapa villain sebenarnya yang ada di dalam dunia One Punch Man itu sendiri. Dan ini pun akan agak berhubungan dengan seseorang robot atau cyborg yang dicari Genos selama ini, yaitu tentang identitas Mad Cyborg atau cyborg gila. Nah, jadi kemarin itu lagi rame banget ya di antara para komunitas One Punch Man di seluruh dunia ya, ketika webcomic chapter terbaru itu udah keluar. Dan ini tuh bener-bener bisa dibilang absolute cinema banget sih, karena webcomic kali ini tuh sebenarnya nggak cuma di chapter kali ini sih. Literally di arc kali ini, di arc para robot ya, arc cyborg, banyak mengejutkan banyak orang lah, bisa dibilang lah, bener-bener absolute cinema parah sih. Terutama di chapter kali ini, karena kita itu baru aja diperlihatkan siapa villain sebenarnya. Ketika kita berpikir bahwa ini orang nggak mungkin jadi villain lah, atau ini orang kayaknya orang baik-baik deh. Dan ya kita malah ngiranya orang yang jahat itu yang malah sebenarnya baik gitu loh. Jadi kayak persepsi kita tuh bener-bener diputar balikan lah. Yang baik ternyata jahat banget, dan yang kelihatan jahat, yang kelihatan kayak bakal menghancurkan dunia dan cuma peduli sama dirinya sendiri, ternyata nggak se-egois itu, dan malah dia itu peduli sama dunia ini gitu loh. Dunia yang ya dipenuhi oleh para monster ini, dia tuh sangat peduli ternyata gitu loh. Nah, sebenarnya gue tuh nggak mau ngebahas chapternya ya. Karena kenapa? Karena ya nggak nyambung aja sih. Karena kan sebelum-sebelumnya gue belum pernah ngebahas juga ya tentang chapter full. Ya chapter sebelum-sebelumnya lah. Sebenarnya gue pernah sih ngebahas webcomic itu waktu di arc MT Void itu. Sebenarnya gue udah sempat ngebahas juga, walaupun gue ngebahasnya udah di akhir arc sih memang sih. Karena kan pada saat itu gue tuh bertujuan membahas ke webcomic, karena pada saat itu tuh manganya udah mentok di situ gitu loh. Manganya udah mentok dan bakalan libur selama 2 bulan atau 3 bulan, gue lupa deh waktu itu tuh. Jadi gue berinisiatif bakalan gue lanjutin ceritanya, dan gue ngeliat dari webcomic, nyata gak ada yang nonton anjir. Jadi gue agak males juga gitu loh waktu ngebahas webcomic ini, kalau misalnya ya nggak ada yang interest atau nggak ada yang nonton sama sekali gitu loh. Jadi ya gue nggak lanjutin, karena kan gue pikirnya bahwa orang-orang nggak tertarik gitu loh sama webcomicnya. Padahal kalau misalnya kalian tahu, webcomicnya itu bener-bener absolute cinema anjir. Dan kalau misalnya kalian menganggap kalau misalnya webcomic ini sama 1:1 dengan manga versi Murata Sensei, itu untuk gue sih salah ya. Karena ada hal-hal miripnya tentu saja ya. Karena kan manga One Punch Man versi Murata pun ya dapat persetujuannya dari One Sensei gitu loh. Dan ceritanya pun memang kebanyakan ya di-accept atau di-ACC-nya sama One Sensei. Jadi Murata Sensei itu nggak bener-bener improvisasi dan sembarangan gitu loh. Dia ngebuat cerita sendiri tuh enggak. Semua itu udah berdasarkan persetujuan dari One Sensei. Jadi kalau misalnya dibilang kayak 1:1, bener-bener sama persis plak-ketiplak, itu enggak. Ya karena webcomic ini menurut gue lebih kayak raw. Raw itu lebih kayak mentah, bukan mentah ya. Bahasanya? Raw itu mentah sih memang sih, cuma kayak original gitu loh. Menurut gue webcomic itu lebih original, karena kan bener-bener versi one dan bener-bener dia sendiri yang mengerjakan gitu loh. Jadi nggak ada translation dari orang lain, ataupun nggak ada dari pihak lain kayak, lu harus kayak gini, enggak gitu loh. Ini tuh bener-bener apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau ceritakan, dia tuh bener-bener dicurahkan semua di webcomic ini. Jadi gua rasa webcomic ini bener-bener ceritanya original banget lah. Walaupun ya mungkin salah satu concern kalian yang terbesar itu tentang gambarnya. Memang gambarnya jelek sih. Karena kan ya kita semua tahu kalau misalnya One Sensei itu nggak bisa ngegambar ya, lebih tepatnya gambarnya nggak cukup bagus lah. Walaupun semakin lama itu semakin ada improvement ya. Kayak di chapter kali ini sebenarnya bagus loh ini gambarnya. Ya kayak model-modelan Mob Psycho, ngerti gak sih? Karena kan dia juga kan yang ngebuat Mob Psycho. Jadi memang modelannya itu lumayan mirip-mirip lah sama Mob Psycho. Nah, tapi di sini gue mau ngebahas tentang apa sih yang sebenarnya terjadi gitu loh. Dan kenapa rame banget tentang hal ini, tentang chapter kali ini. Karena beneran rame banget sih. Nanti kalau misalnya kalian ngeliat ya, kalau misalnya kalian main TikTok, itu pasti di TikTok bakalan rame sih orang-orang ngejejein, ngejedak-jeduk. Ya itu bakalan rame sih di semua platform, bahkan di YouTube pun nanti kalian pasti bakalan ngeliat deh orang-orang ngebahas tentang hal ini, karena ini bener-bener plot twist coy. Plot twist yang sangat-sangat besar sih terjadi di sini. Walaupun mungkin ada beberapa orang bilang kalau misalnya mereka udah menduga hal ini, cuma tetap aja ini adalah sebuah plot twist yang sangat besar gitu loh. Nah jadi apa sebenarnya yang terjadi? Yaitu adalah Dr. Kuseno. Gue langsung to the point aja.
Dr. Kuseno adalah villain sebenarnya di One Punch Man. Gila sih, itu bener-bener gimana ya, kalau misalnya dibilang mind-blowing sih cukup mind-blowing ya. Karena kenapa gue bilang mind-blowing? Karena kalau misalnya kalian belum tahu, di beberapa chapter sebelumnya, di sebelum chapter ini, itu Dr. Kuseno diperlihatkan udah mati coy. Jadi banyak orang yang berpikir kalau misalnya Dr. Kuseno itu udah mati. Dan matinya sama siapa? Matinya sama Bofoy. Bofoy itu siapa? Kalau misalnya kalian lupa, Bofoy itu adalah Metal Knight dari episode 1 anime One Punch Man, atau dari chapter awal manga One Punch Man, kita tuh selalu diperlihatkan kalau misalnya Bofoy adalah musuh dari manusia. Selalu gitu loh, selalu kita tuh diarahkannya kepada hal tersebut. Bahwa Bofoy itu nggak peduli kemanusiaan lah, Bofoy itu cuma peduli dirinya sendiri. Makanya dia ngebuat robot-robot banyak banget dan disembunyikan dari dunia ini gitu loh. Nggak ada yang tahu gitu kekuatan dia itu sampai sejauh mana. Nggak ada yang tahu juga teknologi dia itu setinggi apa. Jadi ya kita tuh selalu diarahkan bahwa Bofoy itu sebenarnya adalah villain. Bofoy itu sebenarnya yang sebenarnya mengancam dunia manusia itu adalah Bofoy gitu loh. Ya selalu diarahkannya seperti itulah. Ternyata semua itu bohong. Atau selama ini kita tuh dibohongi gitu loh. Ternyata selama ini dimanipulasi hal tersebut itu. Dimanipulasi sama siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Dr. Kuseno. Dr. Kuseno siapa? Ya, kalian pasti tahu lah ya Dr. Kuseno siapa. Cuma kalau misalnya kalian ada yang lupa juga nih, Dr. Kuseno itu adalah orang yang menyelamatkan Genos dalam tanda kutip ya. Menyelamatkan Genos di saat desanya Genos itu diserang oleh Mad Cyborg atau cyborg gila. Makanya dia itu sangat berutang budi kan sama Dr. Kuseno. Dr. Kuseno pun udah dianggap sebagai ayahnya Genos gitu loh, atau bisa dibilang gurunya Genos lah selain Saitama ya. Jadi Dr. Kuseno itu benar-benar orang yang sangat Genos hormati lah, bisa dibilang lah. Nah ternyata semua hal tersebut, semua hal yang Genos percaya, kalau misalnya ada Mad Cyborg, terus ada Bofoy, adalah musuh, terus Dr. Kuseno adalah orang yang baik, orang yang bener-bener innocent lah bisa dibilang ya, orang baik, orang innocent, orang yang gak salah apa-apa, ternyata semuanya itu adalah sandiwara gitu loh. Semua ini adalah permainan dari Dr. Kuseno, dan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Bofoy atau Metal Knight, Dr. Kuseno adalah penjahat terbesar yang ada di dunia gitu loh. Dia bilang seperti itu. Kenapa dia bilang seperti itu? Ya kita ya belum tahu lah ya kenapa dia bisa bilang seperti itu. Cuma sih di sini dia bilangnya bahwa gua ngerti gitu loh. Gua itu udah kenal Dr. Kuseno jauh sebelum elu. Elu yang disebut itu di sini adalah Genos, karena di sini dia sempet ngobrol sama Genos kan. Jadi dia itu bilang bahwa Genos, lu itu selama ini dimanfaatkan sama Dr. Kuseno. Di sini itu bukan gua yang jahat, tapi di sini adalah gua berusaha untuk menyelamatkan dunia dari rencana jahat Dr. Kuseno. Dan ketika Genos bilang kan, kalau misalnya, oh nggak mungkin lah, Dr. Kuseno kan udah mati. Terus di sini Bofoy dengan santainya bilang, nggak mungkin mati, dia masih hidup. Dan kematian dia itu adalah sandiwara yang dia buat, supaya Genos semakin membenci Bofoy, dan supaya juga Genos itu bisa membunuh Bofoy secepatnya gitu loh. Jadi dia membuat sandiwara tersebut. Gila sih, bener-bener sih. Dan satu fakta lagi bahwa ya Genos dan Drive Knight itu telah manipulasi lah sama si Dr. Kuseno ini. Udah dicuci otak gitu loh sama si Dr. Kuseno. Makanya mereka ini bener-bener ya salah kaprah. Kalau si Drive Knight ini beneran dimanipulasi, sedangkan Genos dari awal udah dicuci otaknya, jadi dia tuh kan nggak tahu kebenarannya seperti apa. Dan hal menarik pun terjadi kalau misalnya dibilang bahwa oh mungkin Bofoy ini bohong gitu loh. Mungkin Bofoy ini beneran penjahatnya dan dia cuma nyalahin Dr. Kuseno dan Dr. Kuseno beneran mati. Mungkin ada yang beberapa orang yang berpikir seperti itu. Tapi di sini kita diperlihatkan semakin jelas kalau misalnya omongan Bofoy ini benar dan Dr. Kuseno itu bener-bener cuci otaknya Genos. Itu ketika Genos marah gitu loh, ketika mengetahui fakta tersebut, kan Genos langsung bilang gak percaya kan, kayak lu jangan bercanda deh gitu. Lu penjahatnya di sini, dan Dr. Kuseno itu orang baik, dia tuh nolongin gua. Genos tuh bener-bener kayak marah, kayak bener-bener gak percaya lah dengan hal tersebut. Nah, satu hal yang terjadi adalah ketika Genos marah-marah seperti itu, di otaknya atau di sistemnya dia itu langsung menyuruh Genos untuk membunuh Bofoy secepatnya. Jadi kan itu udah jelas banget ya kalau misalnya
Dr. Kuseno ini itu bener-bener memanipulasi Genos supaya udah jangan ngobrol lagi, jangan dengerin lagi fakta-fakta yang disebutkan oleh Bofoy. Sebaiknya lu langsung aja gitu loh, lu langsung aja eksekusi si Dr. Bofoy ini supaya lu nggak bisa mendengar lebih banyak fakta. Itu sih gila banget ya, dan itu untukku sih bener-bener bukti kalau misalnya Dr. Kuseno itu adalah real villain, dan Genos itu selama ini cuma dimanfaatkan gitu. Dan Bofoy itu yang selama ini kita anggap sebagai villainnya, ternyata ya sebenarnya orang baik gitu loh. Dannya lagi, sebenarnya ada hal yang terjadi juga ya ketika di arc robot-robotan ini, itu ada beberapa pahlawan kelas S yang nggak bisa datang. Kayak contohnya Flashy Flash dan Tatsumaki. Dan itu tuh ternyata kalau misalnya berdasarkan Bofoy, itu adalah pekerjaannya Dr. Kuseno juga gitu loh. Jadi Dr. Kuseno itu pokoknya bener-bener dia tuh memanipulasi banyak sekali hal. Semua hal ini tuh kayak kelihatannya tuh kejadiannya tuh kebetulan gitu loh. Dari pahlawan kelas S banyak yang absen, nggak bisa datang, Bofoy-nya dijadiin penjahat, Dr. Kuseno-nya pura-pura mati, semua itu bener-bener sandiwara coy. Bener-bener manipulasi supaya dia bisa, atau supaya Dr. Kuseno tuh bisa membunuh Bofoy secepatnya. Karena mungkin Dr. Kuseno tuh selama ada Bofoy, dia tuh nggak bisa menjalankan misi rahasianya dengan segampang itu gitu loh. Karena kan mungkin selama ini yang melindungi semua orang dari belakang layar atau dari di balik layar itu adalah Bofoy gitu loh. Dan ya gue menemukan satu hal unik atau sebuah teori lagi lah. Ada yang bilang kalau misalnya mereka ditakutkannya Genos didatengin sama God. Dan ini bisa jadi loh, karena kan Genos ini bener-bener udah kacau loh. Si sistemnya bener-bener udah kacau balau lah. Dia udah bener-bener nggak tahu lagi yang mana yang benar. Yang selama ini dia anggap benar, orang yang dia hormati, ternyata semua itu salah. Ternyata selama ini dia itu cuma dimanfaatkan. Jadi dia itu bener-bener nggak tahu lagi mana yang benar atau mana yang salah. Dan dia udah bener-bener dalam tanda kutip error lah. Dia tuh udah error lah. Dia tuh udah bener-bener nggak ngerti harus apa yang dilakukan. Nah, ini adalah kesempatan terbaik untuk God datang kepada Genos. Dan kalau misalnya hal tersebut terjadi, jujur ini bisa jadi hal yang sangat-sangat gila sih, karena nanti Genos bisa melawan Saitama gitu loh. Karena kan siapa lagi gitu yang bisa ngelawan kekuatan God selain Saitama? Bisa sih sebenarnya Blast mungkin ya. Cuma kan Blast kita tahu juga dia itu nggak tahu di mana gitu loh, nggak ada yang tahu posisi Blast itu, nggak ada yang tahu. Jadi ya satu-satunya orang yang paling memungkinkan untuk menghentikan kekuatan God ketika God memberi kekuatannya kepada Genos adalah Saitama. Dan ini bisa menjadi pertarungan, mungkin ya kalau misalnya ini menjadi ironi, pertarungan terakhir Genos versus Saitama. Seperti yang kita semua tahu kan, kalau Genos itu kan sering sparring lah sama Saitama dan dia selalu kalah kan. Nah mungkin ini akan menjadi sparring terakhir, atau sebenarnya kalau dibilang sparring enggak juga ya, karena kan Genos sudah dimanfaatkan sama God nih. Jadi bisa dibilang ini adalah pertarungan terakhir Genos versus Saitama. Dan itu bisa jadi ironi ketika Genos mati di tangan Saitama. Itu gila banget sih sebenarnya sih. Cuma kalau kita mengingat webcomic ini seperti apa, itu sangat mungkin terjadi loh. Ya kira-kira kayak gitulah apa yang terjadi atau apa yang lagi rame sebenarnya di internet tentang chapter terbaru dari webcomic One Punch Man ini, yang sangat viral lah, bisa dibilang lah, ini viral lah. Jadi segitu dulu aja video untuk kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.